Nabi pernah melihat seorang laki-laki, tentunya dari para sahabat, menggunakan cincin emas. Maka Nabi memintanya diambil dan diletakkan. Kata Nabi SAW, ya'midu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadih. Ini bagaimana mungkin ini? Kamu atau seseorang sengaja menaruh jamrah. Jamrah itu bara api dari neraka, kemudian fayaj'aluha fi yadih, kemudian menaruh di tangannya. Maka Nabi mengambilnya dan mencopot dari tangan laki-laki tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Melanjutkan beberapa pertanyaan yang masuk, ini berkaitan dengan hukum seorang laki-laki memakai cincin emas, apakah diperbolehkan atau tidak. Pertama, dalam Islam hukum zina, hukum berhias itu diperbolehkan. Jadi laki-laki boleh berhias, perempuan boleh berhias. Seperti yang sudah pernah kita bahas, bahwasanya innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan mencintai segala macam keindahan. Tetapi ada batasan-batasan tertentu dalam berhias. Nah, di antaranya kita harus kembalikan kepada keterangan-keterangan dari hadis Nabi Muhammad SAW pada suatu hari dalam kitab Sunan An-Nasai. Beliau meriwayatkan satu hadis bahwasanya annahu sami'a Aliyan yaqul, Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhadha hariran faja'alahu fi yaminih wa akhadha dhahaban faja'alahu fi shimalih. Pernah suatu hari Nabi ini mengangkat sutra, ditaruh di tangan kanan beliau, kemudian Nabi mengangkat emas, ditaruh di tangan kiri beliau. Nah, sembari mengatakan inna hadaini, dua hal ini, sutra dan emas, haramun lidzukuri ummati. Sutra ataupun emas ini dua-duanya haram untuk umatku yang laki-laki, untuk laki-laki dari umatku. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan juga wa yahillani linisaihim, dua-duanya ini halal untuk perempuan-perempuan dari umat Muhammad SAW. Hadis ini secara tegas ya, secara jelas menyatakan bahwasanya menggunakan emas hanya boleh dipergunakan untuk laki-laki. Dalam riwayat yang lain juga didukung, Nabi Muhammad SAW pernah ra'a khataman min zahabin fi yadi rajulin. Nabi pernah melihat seorang laki-laki, tentunya dari para sahabat, menggunakan cincin emas. Maka Nabi memintanya diambil dan diletakkan. Kata Nabi SAW, ya'midu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadih. Ini bagaimana mungkin ini? Kamu atau seseorang sengaja menaruh jamrah. Jamrah itu bara api dari neraka, kemudian fayaj'aluha fi yadih, kemudian menaruh di tangannya. Maka Nabi mengambilnya dan mencopot dari tangan laki-laki tersebut. Maka setelah melihat barang ini geletak, nggak dipakai, ada seseorang yang mengingatkan, khudh khatamak intafi' bih. Mas, itu cincinmu jatuh mas, cincinmu ketinggalan mas. Maka laki-laki yang ditegur itu mengatakan, la wallahi la akhudhu abadan wa qad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, saya memang sengaja meninggalkan cincin itu karena Nabi Muhammad telah menyuruhku untuk meletakkannya dan tidak memakainya lagi. Maka saya tidak akan mengambilnya sama sekali. Nah, hadis ini memperkuat tentang
Hadis pertama diriwayatkan oleh Al-Imamun Nasa'i, hadis kedua diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, nomor hadisnya 2090. Nah, maka dua hadis ini saling menguatkan ya, bahwa yang pertama Nabi secara khusus mencontohkan bahwa ini tidak boleh untuk laki-laki. Kemudian yang kedua, Nabi melihat seseorang yang memakai cincin, kemudian Nabi melarangnya. Nah, ini satu pelajaran penting bagi kita, bagaimana Nabi itu mengedukasi, memberi pengertian terlebih dahulu sebelum melarang atau mengambil tindakan secara nyata. Maka teman-teman, bagi kamu yang laki-laki ya tentunya tidak diperkenankan berhias menggunakan emas, baik itu cincin ataupun gelang ataupun yang lainnya. Adapun untuk perempuan itu diperbolehkan. Ya tentunya kalau konteksnya berhias ya satu harus estetik, jangan semua digunakan emas. Nanti kayak tidak ada unsur keindahan malahan. Yang kedua tentunya jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul mufritin atau innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang berlebihan itu ikhwana syayatin, merupakan sifat yang dilakukan oleh syaitan begitu. Nah, kemudian bagi laki-laki bagaimana berhiasnya? Misal menggunakan cincin, apakah laki-laki boleh menggunakan cincin? Pertama, kalau emas tidak boleh. Kalau selain emas itu boleh. Nah, menggunakan tembaga, besi ataupun yang lain, kayu kauka misal ya, diperbolehkan. Bahkan kalau itu adalah perak, Nabi Muhammad SAW sendiri yatakhattamu bil fiddah. Beliau menggunakan cincin dengan perak. Ada dua riwayat, satu riwayat mengatakan Nabi menggunakan di jari kelingking, ada riwayat mengatakan Nabi menggunakan di jari manis. Nah, dalam riwayat yang lain juga Nabi menggunakannya dengan akik, yang mana akiknya itu ditaruh di telapak tangan, jadi dibalik begitu. Intinya kalau laki-laki mau menggunakan emas itu tidak diperbolehkan dalam bentuk apapun, tapi kalau perak itu dianjurkan untuk menjadi cincin seperti itu. Semoga bermanfaat. Terlepas dari perdebatan ya, apakah laki-laki kalau menggunakan emas akan menyebabkan penyakit Alzheimer kalau nggak salah namanya. Itu kemudian saya pernah membaca tulisannya dan beberapa kali kemudian disangkal itu hoax, itu tulisannya palsu. Apapun itu, bahwa menggunakan cincin emas menyebabkan penyakit ataupun tidak, kita sebagai umat Islam wajib mempercayai bahwa secara umum Nabi Muhammad melarang kita sebagai umatnya untuk menggunakan cincin emas bagi laki-laki. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.